kan sempat dilakukan kunjungan juga ya Pak. Ya, terima kasih. Kemarin saya mewakili DPRD menghadiri apel kesiapan kepolisian, Kodim, BPBD, Dinas Sosial, dan SKPD lain dalam rangka menghadapi karhutlah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gunung Ciremai, termasuk BTNGC hadir pada pagi kemarin. Dan selesai melaksanakan apel pasukan dan peralatan, pada saat itu Pak Bupati mengajak kami, saya, Pak Kapolres, kemudian Pak Kajari untuk melihat-lihat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sampel yang diambil pada saat kemarin tingkat SLTA-nya di SMA 3 Kuningan. Kami hadir di sana, dan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan di SMA itu dilaksanakan dengan sistem daring. Beberapa siswa dihadirkan di sekolah langsung dengan guru pembimbingnya, dan jelas menggunakan protokol COVID-19 secara hati-hati dan secara ketat. Dan sisanya atau yang lain itu ada di rumahnya masing-masing mengikuti melalui daring. Sebenarnya yang kami sampaikan, yang Pak Bupati sampaikan pada saat kemarin, dan kami harapkan dari seluruh sekolah yang melaksanakan memulai proses belajar adalah, pertama, kami hanya ingin mengingatkan bahwa tolong pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang kebetulan dilaksanakan di ruangan itu tetap secara ketat menggunakan protokol COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sangat berharap seluruh siswa di setiap sekolah itu dipastikan bisa mengikuti proses walaupun tidak langsung melalui daring. Pastikan bahwa seluruh siswa itu bisa mengikuti proses belajar mengajar walaupun melalui daring meeting atau melalui jarak jauh, sehingga pihak sekolah harus mengadakan atau harus melakukan inventarisasi. Misalnya di sebuah kelas, di sebuah rombongan belajar, di sebuah kelas ada siswa 30 misalnya, one to one, satu persatu itu harus dicek apakah si A di kelas itu sudah bisa melakukan proses belajar, sudah ada sarananya yang bisa digunakan untuk proses belajar dengan jarak jauh atau belum. Kalau ada, pastikan bisa mengikuti. Kalau belum, bagaimana langkah sekolah untuk bisa agar siswa tersebut bisa mengikuti. Apakah misalnya dengan dengan diberikan peralatannya atau sarananya, atau disuruh bergabung dengan temannya dengan tetap menggunakan protokol COVID dan lain sebagainya. Tapi yang saya temukan pada saat kemarin ke SMP Negeri 1 Kuningan, saya tanyakan kepada salah seorang guru di sana bahwa dalam rangka bisa mengikuti proses belajar mengajar walaupun tidak bisa melalui jarak jauh dengan daring meeting atau dengan Zoom call, pihak sekolah, pihak guru menyiapkan modul. Nah, ini ikhtiar yang harus diapresiasi, sehingga pada saat ada anak sekolah yang tidak bisa mengikuti karena keterbatasan sarana, berarti mereka bisa diberi modul oleh pihak sekolah atau oleh gurunya, sehingga sama-sama bisa mempelajari materi yang disampaikan. Nah, itu yang harus diapresiasi.
Kemudian yang lebih membuat saya kaget juga bahwa di tingkat sekolah dasar malah justru ada sekolah di kota yang masih mempunyai keterbatasan ruangan untuk proses belajar mengajar. SD Negeri 1 Ciporang itu kami kunjungi dengan Pak Bupati kemarin dengan sangat berharap ibu kepala sekolahnya menyampaikan bahwa ingin agar diberi tambahan ruang kelas baru. Artinya dari jumlah rombongan belajar yang ada di sekolah itu masih ada yang kekurangan kelas untuk proses belajar mengajar. Ini PR buat pemerintah daerah menurut saya dan harus direspon. Masa sih sekolah di kota seperti Ciporang yang menurut saya sangat bagus, guru-gurunya juga sangat kelihatan kompak begitu, kelas ruang belajarnya masih kekurangan. Dan alhamdulillah kemarin sudah dapat respon dari Pak Bupati, sudah dapat respon juga dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan dalam tahun ini rencana atau keinginan yang diharapkan oleh sekolah SD Negeri 1 Ciporang itu bisa terrealisasi. Kekurangan kelas baru sebanyak 4 lokal. Sementara ada yang berapa, Pak? Ya. Sementara jumlah yang ada berapa? Jumlah yang ada kurang lebih berapa ya, 9 atau berapa, 3 kali 3 kurang lebih 6 kelas bukan, kurang lebih berapa ya, lupa saya nggak nyatet itu. Yang jelas kurang 4 lokal kelas baru, bukan rehab. Untuk kelas berapa? Sehingga ada rencana 4 lokal yang di bawah di ujung utara timur itu akan dinaikkan jadi nambah 4 lokal di atas. Dan yang sangat berkesan dari monitoring yang dilaksanakan oleh saya mendampingi Pak Bupati kemarin itu adalah ikhtiar para guru kepala sekolah dalam mematuhi COVID-19. Ini luar biasa. Patut kita apresiasi dan patut kita berikan berikan support bahwa anak SD yang baru masuk itu sudah dikawal atau didampingi oleh orang tuanya, sudah pakai masker rapi, ikut proses belajar mengajar. Ini harus terus kebiasaan-kebiasaan bagus ini dipertahankan dan diberi support, sehingga rencana pemerintah daerah yang sekarang insya Allah akan masuk kepada masa AKB, adaptasi kebiasaan baru, itu di tingkat sekolah dasar saja sudah terus dimulai dan terus dibiasakan. Mudah-mudahan masyarakat lain juga sama, membiasakan kebiasaan baru untuk masuki new normal atau normal baru. Pak, mengenai daerah yang memang sulit sinyal, Pak. Nah, itu kemarin juga sempat dibicarakan bagaimana ikhtiar pemerintah jika daerah-daerah yang beberapa daerah kita kan seperti di pinggir-pinggir itu sulit sinyal. Nah, ini akan diupayakan pemerintah berkomunikasi membahas soal itu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian juga dengan beberapa provider barangkali agar sinyal di daerah-daerah tertentu yang masih blank itu bisa muncul dan bisa kuat, karena jelas itu faktor utama dalam proses belajar dengan jarak jauh. Kalau nanti akan dilakukan diskusi panjang dengan stakeholder terkait, sehingga harus segera dibuatkan bila mana perlu dipasang di daerah-daerah yang masih sinyalnya kurang kuat. Kemudian ada dugaan pemaksaan beli buku baru itu LKS. Saya belum dengar itu. Kemarin pada saat kami mengunjungi 3 sekolah sebagai sampel, itu tidak terdengar.
Dan jika ada sekolah-sekolah yang memaksakan kehendak seperti itu, saya kira ini pemerintah daerah harus mengambil sikap. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mengambil sikap yang tegas kepada sekolah-sekolah, kepada guru yang masih memaksakan kehendak seperti itu. Jadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh kita bersama agar sekolah ini bisa gratis. Siswa bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman, tidak harus bingung karena harus beli LKS dan seterusnya. Orang tua siswa juga harus tenang mengikuti anaknya proses belajar di sekolah. Jangan lalu kemudian dipusingkan dengan berbagai hal, salah satunya dengan harus atau mewajibkan bayar atau membeli LKS dan seterusnya. Itu jangan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan harus mengambil sikap tegas kepada sekolah, kepada guru, kepada kepala sekolah yang memaksakan kehendak seperti itu. Pak, satu lagi Pak.